Halo, kembali lagi bersama saya Maria Sarnaviani, kelas 2020D, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus Ruteng. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang makalah konsep hubungan antar manusia dan konsep diri serta teori Johari Windo. Yang pertama, pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain secara tatap muka dan segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kedua belah pihak. Ferdinand Tones menyatakan bahwa manusia dalam bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan, yaitu yang pertama, menurut Demisel, hal dialami oleh orang lain dirasakan sebagaimana terjadi pada dirinya oleh karena pergaulan yang sangat akrab. Sifatnya statis, pribadi, tidak rasional. Yang kedua, menurut Giselle, pergaulan yang mempertimbangkan untung dan ruginya sehingga anggota bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Yang kedua, tujuan hubungan antar manusia. Tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dan menyesuaikan diri terhadap satu dengan orang lain, dimanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Dalam penyelesaian diri, manusia sedemikian rupa sehingga penyelesaian diri ini terjadi dengan serasi dan selaras dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Suksesnya hubungan antar manusia sebagai akibat tidak mengabaikan sopan santun, ramah tamah, hormat menghormati, dan menghargai orang lain dan faktor etika. Yang ketiga, teknik hubungan antar manusia. Teknik untuk menjalin hubungan antar manusia adalah dengan yang pertama, melakukan kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Yang kedua, tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan komunikasi. Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Yang keempat, faktor yang mendasari hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia melibatkan individu secara utuh, baik dan secara fisik maupun psikologis. Proses psikologis sangat dominan mendasari hubungan antar manusia dan merupakan faktor utama yang dalam proses internalisasi, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi merupakan proses hubungan antar manusia yang menerangkan tentang mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti adalah proses seorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sadar atau dengan sendiri, irasional berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan citra-citra. Yang keempat, faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan dorongan utama yang memunculkan. Simpati adalah rasa ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, faktor yang menentukan hubungan antar manusia. Salah satu cara seseorang melakukan hubungan antar manusia adalah dengan menggunakan komunikasi antara individu atau komunikasi interpersonal. Berikut adalah faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Ada 3 faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya dan mengembangkan komunikasi yang didasari sikap saling percaya, yaitu yang pertama,
kompetensi, motivasi dan emosi. B. Kompetensi personal. C. Episode dalam kehidupan. D. Episode dalam kehidupan atau pengalaman dalam memanfaatkan peluang, misalnya pengalaman berorganisasi. E. Keberhasilan personal. F. Status kesehatan. G. Penampilan fisik. H. Aktualisasi diri. I. Persepsi tentang kegagalan. J. Jenis kelamin. K. Religiositas. L. Usia. M. Tingkat stres. 2. Faktor eksternal. Yang pertama, orang tua dan keluarga. Yang kedua, teman sebaya. Yang ketiga, peran pendidik. Yang keempat, kebudayaan. Yang kelima, status sosial. Yang keenam, pengalaman hidup dan personal. 3. Jenis dan struktur konsep diri. Schaefferson, Huppner, dan Stanton pada tahun 1976 membagi konsep diri menjadi beberapa bagian, yakni general esteem, konsep diri akademis, dan konsep diri non-akademis. Konsep diri secara umum dibagi ke dalam 4 jenis konsep diri, yakni yang pertama konsep diri akademis, yang kedua konsep diri sosial, yang ketiga konsep diri emosional, yang keempat konsep diri fisik. Mears dan Schaefferson pada tahun 1985 dalam teorinya membuat 13 jenis konsep diri yang dapat diteliti dalam diri individu, yakni 1. Konsep diri umum. Yang kedua, konsep diri akademis. 3. Konsep diri matematika. 4. Konsep diri problem solving. 5. Konsep diri spiritual. 6. Konsep diri kestabilan emosi. 7. Konsep diri yang berhubungan dengan teman yang berjenis kelamin sama. 8. Konsep diri yang berhubungan dengan teman yang berjenis kelamin berbeda. 9. Konsep diri hubungan orang tua. 10. Konsep diri penampilan fisik. 11. Konsep diri kekuatan fisik. 12. Konsep diri verbal. 13. Konsep diri kejujuran. Dalam berbagai macam jenis konsep diri, Mars dan Schaefferson di atas, peneliti hanya mengambil 7 jenis diri ini dianggap berpengaruh oleh peneliti terhadap proses mentoring agama Islam yang dilaksanakan. Ketujuh jenis konsep diri tersebut adalah: yang pertama, konsep diri akademis. Dalam prosesnya, mentoring mengajarkan tentang motivasi belajar dan strategi untuk memaksimalkan potensi akademis peserta mentoring. Kedua, konsep diri problem solving. Dalam prosesnya, mentoring melatih peserta untuk berpikir untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ketiga, konsep diri spiritual. Dalam prosesnya, mentoring memiliki 7 tujuan utama untuk meningkatkan potensi spiritual dalam diri peserta. Yang kelima, konsep diri kejujuran. Dalam prosesnya, mentoring mengajarkan tentang moral atau akhlak yang di dalamnya terdapat poin-poin mengenai kejujuran. Kelima, konsep diri parent atau relation. Dalam prosesnya, mentoring juga membicarakan